Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai sarana untuk menumbuhkan ukhuwah dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Peran ukhuwah Islamiyah sesama Muslim. Yang ketiga, menyadarkan para peserta bahwa betapa pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membangun. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang baru pulang dari Korea Selatan. Tentunya Ananda ini akan menjadi motivasi buat anak-anak muslim. SMA Negeri 6 Palembang berprestasi. Disebut yang kedua, SMA Negeri 6 Palembang berakhlakul karimah. Yang ketiga, SMA Negeri 6 Palembang maju untuk semua. Dan Kak Tatas Bagus Triandi. Masya Allah, ramai banget ya. Kalau bahas tentang SMA 6 Palembang, saya jadi ingat saya pernah punya kawan di sini, Bu. Dulu 2018 saya ikut Kemah Rohis Nasional di Bangka Belitung. Nah, ada ketua Rohisnya yang ikut juga. Tapi sekarang nggak tahu entah kemana. Yang telah meringankan langkah kaki kita, yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa bernafas, melanjutkan aktivitas, melawan rasa malas, dan semoga kelak kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa pertama kali ke Palembang. Saya jadi flashback nih. Saya cerita dikit, Bu, ya. Semoga teman-teman nanti bisa ngambil hikmahnya. Saya ceritanya nggak 1-2 tahun, tapi ke berapa tahun yang lalu ya, berarti? Berarti ke 8-9 tahun yang lalu. Waktu saya kelas 7 naik ke kelas 8. Saya kan orang kampung di Lombok. Saya aslinya Lombok, Mandalika. Sekarang Mandalika terkenal. Dulu gak ada yang kenal. Saya dari pelosok kampung, ada SMP di sana namanya SMP Negeri 1 Janaplia. Kakak saya pun lulusan sana. Sewaktu-waktu ayah saya ketika saya naik kelas 8, teman-teman, beliau minta saya pindah ke kota. Namanya Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram. Diminta saya pindah sekolah. Kelas 7 naik kelas 8. Di dalam pikiran saya dulu, waktu diminta oleh orang tua saya pindah ke sekolah ke kota, saya nggak paham kenapa, alasannya apa, nggak jelas, nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah diceritakan. Sampai-sampai sebagai anak kan kadang-kala kita tidak terima, Pak ya. Ada beberapa pilihan orang tua yang tidak dikomunikasikan sehingga kita tidak terima, tapi harus dilakukan. Tapi alhamdulillah, akhirnya saya pindah dari kampung ke kota, kelas 8. Pada waktu itu, masuklah saya ke SMA Negeri 3 Mataram. Kelas 10-nya alhamdulillah saya jadi ketua Rohis. Makanya tadi lihat teman-teman Rohis, saya jadi kangen bikin acara-acara seperti ini, karena dulu saya juga sering. Satu dari Kak. Tetaplah berusaha, karena gagal hari ini belum tentu gagal di hari esok.
Masya Allah, tetap berusaha. Karena gagal hari ini, belum tentu gagal hari esok. Barangkali lusa. Ya, ini buku saya ya. Nanti minta tanda tangannya Agam. Kalau saya udah ada. Nih bukunya, Masya Allah. Terima kasih ya. Iya, berdua memang, betul sekali. Udah fotoin, boleh. Udah, makasih ya, bro. Makasih semangat belajarnya. Semoga besok menang matematika di Amerika. Kalau saya pantun, jangan bilang cakep, karena saya udah punya istri berarti saya sudah cakep. Tapi bilangnya kelas. Kelas. Oke. Bilangnya apa? Kelas. Pergi menanam di tengah taman. Sampai di taman, hujan pun turun. Kepada SMA N6 saya ucapkan selamat ultah ke-42 tahun. Ya El. Lanjut. Masak pindang dicampur irisan nanas. Kelas. Ulang. Masak pindang dicampur irisan nanas. Jangan lupa masukkan sambal kemang. Biar dikato Palembang kok panas, tapi hati tetaplah senang. Malam-malam pergi ke Kuto. Jangan lupa membeli empek-empek. Gak ada durian, saya maunya pempek. Ulang. Pergi ke Kuto beli empek-empek. Kalau dah teminum cuko, pastilah hati tadak balik. Cakep. Dan saya mau kasih tahu kabar ke teman-teman bahwasanya saya meskipun lahir di tanah Jawa, daerah Bandung, tapi di dalam diri saya terdapat darah kental yang mengalir dari seorang ibu yang berasalkan dari kota Palembang. Berarti saya adalah putra dari rahim ibu yang berasal dari Palembang. Makanya kalau bahasa Palembang saya bisa. Dan lebih spesifiknya lagi, saya itu adalah putra dari kaki Gunung Dempo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Halo. Alhamdulillah, ini di acara ke-42 tahun. Berarti lebih tua sekolahan kalian ketimbang saya. Tua, pokoknya udah tua lah sekolah kalian. Masih berdiri kokoh, masih berdiri tegak dengan naungan langit yang sama, tetapi dengan wajah yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita. Allah berkahi usianya. Allah naikkan derajatnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum bulan apa? Bulan apa? Muharram. Gak ada sebab lain daripada seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Tahu? Enggak tahu. Tahu? Beliau adalah gubernur di kota Irak waktu itu kepemimpinan Umar ibnul Khattab.
Jadi waktu itu Abu Musa al-Ash'ari setelah meninggalnya Rasulullah itu kan sering dikirim tiket sama kurir dari Madinah. Lihat nih, Umar bin Khattab tinggal di Madinah karena pemerintahannya di Madinah. Katakanlah Madinah itu Jakarta, Basroh itu Irak, itu di Palembang. Jadi jaraknya itu luar biasa jauh. Maka ketika itu kan kalau gubernur pasti sering dikirimin surat sama presiden, betul? Betul nggak? Nah waktu itu ternyata Abu Musa al-Ash'ari kebanyakan dikirim surat sama Umar bin Khattab, saking banyaknya numpuk. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari itu bingung mau baca dari yang mana, mana yang duluan, mana yang harus dikerjakan. Abu Musa al-Ash'ari bingung, makanya dia ngadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, qad ja'ana 'anir risalah ma 'andis fihi at-tarikh. Wahai Amirul Mukminin, ini kata siapa tadi? Abu Musa al-Ash. Coba kalian bayangin kalau kalian itu hidup di zaman kaum kafir Quraisy, kalian belum beriman. Abu Jahal mengatakan di depan, kalian kalau bisa dapetin Muhammad entah hidup atau mati, ini aku akan berikan kepada kalian 100 ekor unta. Mau? Manusiawi, mau nggak? Mau lah. 10 juta dipakai buat jajan. Kalau kalian punya 10 juta dipakai buat apa pertama kali? Apa? Beli diamond ME. Beli PC. Diamond. Wah, 10 juta aja kalian mau, apalagi berpuluh-puluh miliar. Saya pun kalau di zaman itu pasti mau nih ngejar Rasulullah, nangkep Rasulullah. Cuman di sini lihat teman-teman, kecerdasan Rasulullah nggak langsung pergi ke Madinah, tetapi Rasulullah malah pergi ke gua. Ternyata sampai di situ ada sahabat yang paling pintar di antara ada orang kaum kafir Quraisy yang paling pintar di antara kaum kafir Quraisy yang lain yang bodoh. Yang lain itu pada pergi ke Madinah, cuman satu ada namanya itu Suraqah bin Malik. Sampai di situ kemudian kayaknya Rasulullah nggak pergi ke kota Madinah. Dia lihat burung merpati terbang, dia lihat debu yang berterbangan, dia lihat arah angin kok bisa terbang ke sana, dia lihat kok ada debu yang dari sana berterbangan. Ini orang pintar. Suraqah bin Malik itu pintar. Dia nggak langsung pergi ke Madinah. Apapun waktunya, yang penting bukan dua waktu yang diharamkan. Tahu dua waktu yang diharamkan? Ketika matahari dan waktu ketika matahari terbang, sunset dan sunrise. Ada anak senja di sini. Ada storynya, isinya galau sama puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Ruliansyah Mazani. Saya dari 10-9. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi teman yang tidak bisa diomongin? Kalau kita udah lebih dari 3, 4, 5 kali itu, kalau bahasa sini yang ngomongnya neka. Gimana Kak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah balik. Satu SM. Luar biasa ya. Udah balik ya. Kalau ketentuan kalian udah balik, ini bahkan berlaku untuk orang tua juga. Kalau anak itu belum balik, maka nasihatilah untuk diajak sholat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. عذف علينا ليالي الجميلة بين القمر والهود والحدود الأصلية والغم والهنا عشفا جميلة شرع فؤادي وأنسى بها فرحان والغم والهنا عشفا جميلة شرع فؤادي وأنسى بها فرحان
دندن